Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa kembali di obrolan budaya RRI Net produksi RRI Bandung bersama saya Uwe Prukanda. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kita mengetahui bahwa Jawa Barat itu kaya akan ragam budaya, seni, fashion dan sebagainya, termasuk kuliner. Dan seni budaya di Jawa Barat ini tersebar di berbagai daerah seperti wayang golek, ada tarian, jaipongan dan sebagainya. Dan ini semua pemirsa tidak terlepas dari peranan waditra atau alat musik yang mengiringinya. Salah satunya adalah kendang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kendang Sunda dengan topik kendang Sunda pembuat genre. Dan di studio sudah hadir dua narasumber. Beliau adalah praktisi, budayawan juga, dan tentunya sudah malang melintang khususnya di dunia seni tradisi di Jawa Barat. Yang pertama ada Kang Riki Oktriadi SNM. Assalamualaikum Kang Riki. Waalaikumsalam Kang Web. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah selaku pengajar atau dibilang dosen ISBI Bandung, dan tentunya beliau juga seniman, budayawan, juga praktisi kendang, dan sekarang memegang sebagai ketua Kendanger Jawa Barat. Tepuk tangan. Dan yang kedua pemirsa juga pendengar, ada Endang Ramdan, disebut juga Kang Endang. Kabar baik Kang Endang? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes Kang Web kumadama. Alhamdulillah nuju saya. Dan tentunya pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, kita penasaran apa sih kendang Sunda itu dan bagaimana eksistensi juga perkembangan kendang Sunda dari dulu sampai sekarang. Namun sebelumnya kita tentu akan memperkenalkan dulu Kang Riki. Kang Riki, mungkin ada yang akan menyapa, maksud saya pemirsa juga mendengar yang ada di Nusantara. Baik, terima kasih Kang Web. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Oktriadi. Pekerjaan saat ini adalah sebagai pengajar di Institut Seni Budaya Indonesia, khususnya di Fakultas Seni Pertunjukan jurusan Karawitan. Untuk lebih jauhnya lagi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan akan muncul dari Kang Web ya. Mangga Kang Web dilajeng. Kang Dang, silakan kalau mau menyapa ini seniman juga masyarakat yang ada di Nusantara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Ramdan. Saya salah seorang praktisi atau seniman Jawa Barat. Saya kebetulan berkecimpung di wilayah tradisi Karawitan. Terima kasih. Dan sekarang kalau kita ketahui bahwa Kang Dang ini sudah merambah berbagai negara dengan tepak-tepak kendangnya yang fenomenal. Salah satunya kemarin sudah mengiringi yang lagunya siapa Kang Dang? Teh Mili Guslow. Nah, itu kalau pemirsa ingin tahu, ini yang mengarasmen lagu apa judulnya? Kalem Aya Urang. Kalem Aya Urang, ini Kang Endang Ramdan. Tepuk tangan juga pemirsa. Dan kita akan menginjak pada sesi bincang obrolan kali ini mungkin ya. Kita akan berbincang terkait bagaimana eksistensi juga perkembangan kendang Sunda dari dulu hingga sekarang. Kang Riki, bagaimana menurut Kang Riki? Ya, terima kasih Kang Web. Kalau berbicara perkembangan kita harus melihat dari sudut mana dulu gitu perkembangannya. Kalau misalkan kita melihat dari fisiknya gitu ya, fisik dari kendang Sunda tentunya ini sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh Kang Web ya. Pertama misalkan kendang Sunda itu dalam satu set sekarang gitu ya, di zaman sekarang
ketika kita ingin menggunakan atau ingin memainkan kenang Sunda, bahwa satu set kenang Sunda itu minimal terdiri dari satu kenang besar dan 2 buah kenang kecil atau yang disebut kulanter. Itu standar minimalnya. Tapi jika kita melihat pada kesenian tempo dulu di tahun 1800-an, bahwa kenang Sunda itu belum ada kulanter dalam satu set kenang Sundanya, masih menggunakan kenang besarnya saja satu. Nah, kemungkinan besar hal ini diakibatkan karena memang kesenian yang datang ke Jawa Barat itu karena kita dulu dikatakan sebagai jajahan kerajaan Mataram ya, yang notabene berasal dari Jawa gitu. Dengan sendirinya mungkin kerajaan Mataram itu membawa keseniannya gitu ya, termasuk gamelan, dan di dalam gamelan itu kan ada kendang. Nah, kendang Jawa kan kita tahu sendiri ya, tidak menggunakan kulanter. Nah, makanya dalam kesenian di tahun 1800-an kita bisa melihat artefaknya melalui dokumentasi foto yang ada di koleksi Museum Leiden atau Tropenmuseum di Belanda. Itu kita bisa searching di situ kesenian tempo dulu itu, baik ronggeng, tayub, wayang topeng, itu semua kenangnya menggunakan satu kenang besar saja. Ketika di tahun itu, kemudian berkembang juga di tahun 1905 kalau tidak salah ya, bahwa dalam pertunjukan ketuk tilu juga itu sudah mulai hadir kulanter. Nah, namun belum 2 kulanter, nah, tapi 1 kulanter yang difungsikan sebagai kutiplaknya atau keplaknya. Nah, ketika berkembang lagi ya, karena seniman itu kan selalu mengeksplor ya dengan kreativitasnya. Mungkin hadirnya satu set kendang pada saat ini disebabkan oleh kreativitas para seniman kita terdahulu gitu, melahirkan satu set kendang Sunda sekarang gitu. Nah, makanya di tahun 1905 itu baru hanya terdiri dari 1 kenang besar dan 1 buah kulanter. Nah, kemudian sampai berkembang lagi, akhirnya kenang Sunda standar minimalnya itu menjadi ditambah dengan 2 buah kulanter. Nah, apalagi kalau sekarang dalam pertunjukan kenang wayang kan tidak hanya 2 buah kulanter gitu ya Kang Web ya. Itu tuh wah bisa jadi genep, malahan kenang besar namahan 2, apalagi bajidor ya. Apalagi bajidoran gitu. Nah, itu kita bisa melihat dari segi perkembangan dalam satu set kenang Sunda. Jadi jangan dulu dipahami bahwa satu set kenang Sunda itu kita melihat yang sekarang gitu ya. Nah, kemudian apabila kita melihat juga kepada bentuk dari fisik kendang Sunda itu, bahwa kendang Sunda itu memiliki 2 bentuk fisik kendang. Gitu. Yang pertama itu Kang Web, ada yang dinamakan bentuknya itu yang dinamakan siki bonteng. Siki bonteng. Ya, itu seperti apa itu? Jadi itu menyerupai biji mentimun, Mang Web. Jadi si posisinya itu si bentuknya itu bulat gitu, persis seperti biji mentimun. Nah, yang kedua adalah bentuknya itu kanyere. Disebutnya namanya itu kanyere. Dikatakan kanyere itu karena si bentuknya itu lurus. Kalau kita melihat sapu lidi gitu ya, sapu lidi kan gitu, dari atas ramping gitu, ke bawah membesar. Nah, makanya disebut istilahnya itu dengan sebutan kanyere. Jadi ada 2 bentuk. Jadi siki bonteng dengan bentuk kanyere. Nah, itu. Ini menarik sekali. Ini terkait dengan warna suara atau mungkin yang dihasilkan dari kendang dulu satu, misalnya dari kendang satu, kemudian penambahan kulanter itu akan berbeda ragam tepaknya. Ini Kang Nul akan tahu mungkin tentang ragam tepak tidak memakai kulanter dan hanya kendang gede saja, itu bagaimana menurut Kang Endang itu ragam tepaknya lebih mudah yang mana? Kalau sepengetahuan saya bahwa mungkin yang versi dulu ya, mungkin dari pengalaman saya juga bahwa
ragam tepak yang konsep yang dulu mungkin secara detailnya mungkin lebih bisa bisa lebih tergambar ya. Misalkan kan kayak misalkan kalau yang kenang-kenang dulu kayak misalkan ukuran diameter kemprang itu sekitar paling kecil itu sekitar 20 barangkali, kalau misalkan kalau saya agak salah 20, 21, ada juga yang sampai 23 kan gitu. Kalau versi dulu, tapi kalau versi sekarang mungkin sudah lain lagi ya gitu. Mungkin ragam tepaknya mungkin kalau dari ragam tepak kemprang itu ada pang, ada pak, ada peng, ada ping, gitu, ada pong. Itu dari satu kendang ya? Dari satu kendang. Dari kepaknya saja. Dari kemprangnya saja kan gitu. Ya. Tapi kan ada kalau bahasa ini mungkin Kang Riki juga Kang Riki ada yang sut, nut gitu ya, namanya nguknya, nguk. Itu ada memang ada simbolnya ya gitu. Mungkin secara notasi yang diciptakan siapa Kang Riki? Yang sekarang notasi yang dulu itu ada notasi kendang yang dibuat oleh Pasuaman, Papandi. Pasuaman Papandi ya. Ada namanya itu Pasunada, notasi Pasunada. Iya. Ada suara nguk dan gitu. Ya ada yang nguk, jadi itu kan simbolnya nguk itu apa sih? Barangkali saya kalau yang di notasi Pasunada itu suara nguk itu sebetulnya tidak terakomodir. Tapi kalau di notasi yang sekarang itu sudah ada. Ada yang dibuat oleh Pak Lili itu sudah ada. Itu susah sekali membuat tandanya gitu. Iya. Tandanya seperti apa kalau dinotasikan nguk itu? Gini, Kang Web, ini perkembangan notasi kendang ya yang ada karena notasi kendang ini hanya ada di lingkungan pendidikan seni saja. Kalau di kalangan seniman ini tidak ada, Kang Web. Ya, jadi karena ini sebuah sebuah metode ya, sebuah metode untuk sebagai pembelajaran untuk mempercepat pembelajaran ya melalui notasi. Nah gitu. Jadi si notasi kendang ini mengalami beberapa perkembangan notasi. Yang pertama itu ada yang dinamakan notasi Pasunada yang dibuat oleh Itu Pasunada itu Pandi, Suaman dan Nandang. Trio kendang. Itu teh singkatan. Singkatan seperti SD. Saya juga masih Pasunada apa ya? Jadi singkatan seperti SD gitu ya. Gitu. Sama lah itu. Mirip itu mah itu. Ya, jadi Pasunada itu dari Pandi, Suaman dan Nandang. Nandang Barmaya. Nandang Barmaya. Ketiga orang ini membuat notasi kendang dengan simbol-simbol tertentu. Nah, dulu itu simbolnya itu menggunakan huruf. Ada huruf A kecil, U besar, U kecil dan A kecil, U besar dan U kecil. Nah, jadi di A kecil ini, A kecil itu simbol untuk wilayah Kemprang dan Keplak, gitu. Kalau misalkan untuk Keplak karena terdiri dari dua bunyi pada saat itu ya, pada saat zamannya Pasunada itu hanya diakomodir dua bunyi, ada suara peng dan suara pak. Nah, suara peng itu disimbolkan dengan huruf A kecil dengan tanda curek 1 di atasnya, gitu kan. Untuk paknya itu A kecil, tanda curek 2 di atasnya. Nah, dan lain sebagainya. Untuk U itu untuk wilayah gedung, dan tung U kecil itu untuk wilayah kentrung. Kemudian ada lagi sebelum ke notasi yang paling akhir sekarang yang dibuat oleh Pak Lili, ada notasi yang dibuat oleh Pak Tutun, namanya notasi Cilok. Cilok ada lagi? Ya, namanya notasi Cilok, tapi notasi ini tidak begitu berkembang, ya karena mungkin sulit untuk dipahami. Sulit. Gitu. Kemudian kan notasi Cilok berkembangnya di anak-anak. Iya, ada anak-anak suka cilok, acin colok gitu ya. Nah, kemudian setelah itu karena tidak berkembang notasi Cilok itu, Pak Lili memiliki gagasan untuk menyempurnakan notasi yang sudah ada. Nah, jadi Pak Lili itu bukan membuat sebetulnya, ya, menyempurnakan notasi yang sudah dibuat dari notasi Pasunada. Yang tadinya notasi itu disimbolkan dengan huruf A kecil,
U besar, U kecil. Tadi kan dikatakan A kecil itu untuk wilayah Kemprang kan ya, dengan kutiplak. Nah, Palili lebih mempermudah lagi simbolnya dengan huruf P. P. Ya. Jadi Palili ya. Jadi kenapa dengan huruf P itu karena dengan awalan pelapalan bunyi dari kendang tersebut. Peng, pak, pang, ping yang tadi dikatakan Kang Ndul. Nah, jadi untuk wilayah kendang kecil, Palili itu menyimbolkan dengan huruf kecil P-nya. Untuk kendang besar, huruf P-nya P besar. Jadi itu gampang gitu ya, sangat mudah untuk dipahami gitu. Metode pembelajaran di tingkat akademisi. Betul. Tapi mungkin di seniman alam juga dulu pernah ada notasi, misalnya BBK. Itu kalau ada. Ada. Ya, oke. Jadi mungkin gini, versi kan gini. Saya waktu pembelajaran awal mengenal tentang bunyi ya, bunyi kendang gitu. Kan kalau kan dulu saya sebelum ke akademik ya, saya otodidak. Jadi dulu kan bahasa itu bahasa apa? Kalau bahasa lembur mah nanti bahasa oral ya, oral gitu. Jadi ngabeo di beo bahwa biasanya kan kalau misalkan ini mah sesama seniman misalkan gini, saya punya senior, dia itu punya kayak rumusan ya gitu. Ya rumusan buat ngapalin sebuah konsep lagu, struktur komposisi. Jadi saya gitu ya, kalau misalkan Bang tebak tuh BPK. Jadi gitu kan. Jadi lain badan pemeriksa keuangan kan ya Kang Web. Ternyata Anda dikenang itu juga. Singkatan, tapi memang setiap ngenang pasti masing-masing punya punya konsep, punya pola, mengerti sendiri aja gitu. Yang penting itu buat catatan sendiri biar kalau misalkan kalau lagi bermain itu sebagai hafalan aja, pengingat gitu. Sedikit tambahan Kang Web. Jadi notasi tersebut yang dikatakan oleh Kang Ndul itu terjadi pada peristiwa di saat boomingnya kendang jaipongan Kang Web. Karena kalau di kesenian yang lain tidak ada notasinya betul. Gitu. Kalau misalkan di tari klasik itu paling hanya menyusun tentang struktur ragam geraknya, jangkung ilo, adeg-adeg dan sebagainya. Tapi kalau di kendang jaipongan itu karena ada istilah, kadang-kadang setiap pengendang itu pasti akan berbeda-beda. Kang Ndul punya notasi, saya punya notasi sendiri. Notasi saya tidak akan terbaca oleh Kang Ndul. Begitupun sebaliknya. Meskipun lagu yang sama. Malahan itu dirahasiakan. Iya. Gitu benar Web tambahan. Betul. Kemudian kalau kita melihat kendangan sekarang sudah tersebar, baik di luar, di Nusantara juga kadang-kadang campur sari memakai kendang Sunda. Nah, dilihat dari fungsinya itu bagaimana Kang Riki? Fungsi kendang sekarang nih. Ya. Jika dilihat dari fungsinya itu kendang itu Kang Web kita membaginya kepada dua fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsi kendang dalam karawitan mandiri. Artinya kebutuhannya itu hanya semata untuk memenuhi kebutuhan estetika karawitan. Betul. Gitu. Jadi bisa dikatakan karawitan jang karawitan lah gitu ya. Jadi fungsinya ke sana. Nah, ketika karawitan berfungsi untuk karawitan, di dalamnya ada kendang yang juga mempunyai fungsi. Nah, kendang dalam karawitan mandiri itu berfungsi hanya sebagai pengatur irama, tempo dan dinamika. Nah, tapi ketika kendang difungsikan sebagai karawitan fungsional, nah karena di sini karawitan difungsikan. Artinya karawitan difungsikan untuk memenuhi kebutuhan seni yang lain, baik tari maupun teater, ya teater tradisional tentunya ya, ada wayang golek gitu ya, ada longser gitu, kemudian ada tari gitu ya. Jadi dalam karawitan fungsional itu difungsikan untuk memenuhi kebutuhan seni yang lain. Artinya di sini kendang selain tadi sebagai pengatur tempo, irama dan dinamika, kendang juga difungsikan untuk memenuhi kebutuhan seni yang lainnya. Gitu, artinya melalui apa? Sebagai difungsikan untuk sebagai pijakan irama tari, sebagai pembentuk ragam pola tepak tari, gitu, ataupun untuk teaternya gitu ya, untuk wayang, untuk longser gitu, melalui ragam-ragam tepaknya. Nah, jadi fungsi kendangnya itu ada dua
jika kita akan membicarakan karawitan mandiri, jadi kendang berfungsi hanya sebagai pengatur irama, tempo, dan dinamika. Tapi kalau untuk karawitan fungsional, fungsi kendang itu selain sebagai pengatur irama, tempo, dan dinamika, karena tetap keutuhan musikal itu harus dijaga. Makanya masih termasuk sebagai pengatur tempo, irama, dan dinamika itu masih termasuk di sana. Nah, kelebihannya kendang sebagai untuk memenuhi kebutuhan seni yang lain sebagai penunjang dalam membentuk karakteristik melalui ragam-ragam tepak kendang. Ini menarik sekali pemirsa dan juga tentunya pendengar. Kendang itu ragam suaranya, bahkan di dunia itu paling beragam tuh kendang Sunda yang banyak ragam warna suaranya. Nah, sebelum kita melanjutkan terkait bagaimana nih kendang nanti menyesuaikan ragam tepak di zaman modern sekarang ini, kan sekarang kendang sudah mulai masuk ke jazz, mulai masuk ke dangdut, sudah mulai masuk ke seni-seni tradisi, maksud saya seni modern lah. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita akan jeda dulu sejenak. Daun puspa saya pisang, daun jadi hiasan, pantes ayana di taman. Daun puspa anu kuri dipieling berang peti, daun jadi hiasan, manehna milu nyaksian.
Februari ya. Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, baru saja kita nikmati satu buah lagu dari Teh Rosyanti, yaitu Daun Puspa. Kita kembali ke perbincangan terkait kendang Sunda. Nah, Kang Riki, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Siap, Kang Web. Ini terkait kendang Sunda, kenapa ini disebut atau
ada kata lain lah mungkin dikatakan sebagai pembentuk genre. Itu dalam sebuah pertunjukan atau lagu atau apapun itu. Ya, begini Kang Web, karena kesenian di Jawa Barat itu kan banyak ya Kang Web ya. Ada jaipongan, ada tarik klasik, ada wayang golek, ada ketuk tilu, ada pencasilat dan sebagainya. Nah, dari masing-masing genre ini memiliki ragam tepak yang khusus. Gitu. Jadi untuk jaipongan tidak mungkin dipergunakan untuk kilidingan karena estetikanya juga sudah berbeda. Gitu. Jadi semua genre ini memiliki estetikanya melalui tepak kendang. Makanya kendang dapat sebagai pembentuk genre. Bisa dikatakan sebagai pembentuk genre. Sekarang misalkan begini, dalam lagu yang sama gitu ya, misalkan kita menggunakan lagu Sinyur misalkan lagu Sinyur. Ketika si tepak kendangnya itu menggunakan estetika ragam tepak kendang kiliningan, maka itu disebut jenis kesenian kiliningan. Walaupun dalam lagu yang sama. Lagu Sinyur gitu ya. Pasti karena kendangnya ragam tepak kiliningan itu disebut kiliningan. Tapi kalau misalkan kendangnya sudah tidak menggunakan lagi ragam tepak kiliningan, tapi yang digunakannya adalah ragam tepak jaipongan, maka kesenian itu berubah, kiliningan itu menjadi jaipongan, genrenya itu, gitu. Begitupun dengan yang lainnya, calung, ada reog juga, karena bahkan pencasilat juga. Betul. Nah, jadi karena setiap ragam tepak kendang itu yang dapat membentuk genrenya, gitu. Jadi kaya sekali suara kendang itu ya. Betul, itu karena estetikanya itu terdapat dalam pola ragam tepak kendang. Misalkan dalam kiliningan itu yang pada umumnya dulu gitu ya, ada tepak pangkat, pangjadi gitu ya, yang ngeureunkeun. Kalau kita berbicara tentang teori karawitan itu ada yang disebutkan ancaran wirahma. Nah, dalam ancaran wirahma ini terdapat pola-pola yang disebut pangkat jeung pangjadi. Gitu ya. Istilah Sunda ya, itu ya. Intro, pangkat, pangjadi itu ada di wilayah ancaran wirahma. Kemudian ada tataran wirahma. Nah, tataran wirahma ini adalah badannya. Yang menjadi fokus utamanya ada di tataran wirahma. Ketika jadi jaipongan ya tepak jaipongan. Ketika kiliningan ya tepak kiliningan gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut pungkasan wirahma. Pungkasan wirahma itu lamun dina kendang mah ngeureunkeun aya tepak ngeureunkeun gitu untuk memberhentikan gitu. Jadi dalam teori karawitan itu ada 3 ya. Nah, untuk fungsinya gitu yang dikaitkan dengan ragam pola tepak kendang gitu. Jadi di ancaran wirahma pola tepak kendangna pola tepak pangkat, pola tepak pangjadi. Nah, di tataran wirahmana kita mau menyajikan jenis kesenian apa atau genre apa? Mau jaipongan atau mau apa gitu. Itu ada di tataran wirahmanya, dan nanti di pungkasan wirahma itu ada tepak ngeureunkeun. Nah, dari masing-masing tepak ini mempunyai ragam tepak atau estetika yang berbeda-beda. Gitu. Dalam kiliningan misalkan ada yang disebut istilahna tepak salancar. Aya istilahna tepak rangkep. Aya istilahna tepak pentangan. Aya istilahna tepak ongkari. Gitu ya, ragamnya itu dalam kiliningan. Kemudian di jaipongan aya nu disebutkeun bukaan, disebutkeun jalak pengkor, aya nu disebut selut, aya nu disebut seret, aya nu disebut nibakeun atau ngagoongkeun, aya mincin. Nah, itu ragamnya. Kemudian misalkan di tarik klasik gitu ya. Tarik klasik itu kan berkaitan dengan ragam geraknya. Penamaannya itu ragam gerakna, ngaran gerakna teh jangkung ilo, tepakna oge ngaranna teh tepak jangkung ilo gitu. Baksarai ya tepakna ge baksarai gitu. Jadi dalam tarik klasik itu menyesuaikan dengan nama geraknya gitu. Ragam tepaknya itu menyesuaikan dengan nama geraknya. Nah, jadi setiap genre memiliki estetika ragam tepak yang berbeda-beda. Maka kendang bisa dikatakan sebagai pembentuk genrenya gitu. Luar biasa, menarik sekali. Ini terkait mungkin sudah satu istilah bahasa Sunda maka capangan sebenarnya di masyarakat bahwa jaipongan itu kendang itu asalnya dari tepak ketuk tilu, tepak tayuban, kemudian pencak silat diramu menjadi satu menjadi jaipongan. Itu korelasinya dengan tadi gimana Kang Riki?
Gini, sebetulnya Jaipongan itu bukan dari tepaknya gitu ya, lahirnya Jaipongan itu karena Pak Gugu memiliki ide dasarnya itu menyatukan beberapa genre kesenian dari ketuk tilu dan pencasilat gitu. Bukan berarti tepak-tepak ketuk tilu masuk di Jaipongan atau tepak pencasilat masuk di Jaipongan gitu ya. Karena kalau kita melihat Jaipongan gitu ya, yang sekarang gitu, yang karya-karyanya Pak Gugum itu tidak ada, gaya ketuk tilunya sudah hilang, gaya pencasilatnya sudah hilang. Nah, mungkin saja itu terinspirasi dari ketuk tilu dan pencasilat itu yang berkaitan dengan pola geraknya atau koreografinya gitu. Kalau dengan pola tepakannya itu hanya sebagian kecilnya saja gitu. Nah, di sini mungkin pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada yang ada di Nusantara ini penasaran yang namanya genre gitu. Seperti apa genre kendang kalau kita diaplikasikan nih ini sudah ada kendang di depan. Kebetulan Kang Nul kan praktisi dari zaman mana Panang? Generasi keberapa maksud saya? Wah, generasi berapa ya? Kalau disebut generasi, saya juga mungkin generasi keberapa ya? Ada generasi saya mah generasi ke-6 kayaknya, kan gitu. Kalau di Jujut ya, diurutkan gitu. Cuman kalau misalkan dalam wilayah, mungkin saya juga mengakui kalau sekarang mungkin di wilayah tradisi saya kurang begitu populer ya, karena saya tetap harus fokus kepada wilayah yang lain gitu. Maksudnya kan saya juga mungkin basicnya dari tradisi, tapi cuman saya ingin sekarang lebih ke pengembangan, karena mungkin wilayah saya di sana gitu. Makanya mungkin saya juga di sini akan mencoba, tapi sedikitnya lah mudah-mudahan nggak kaku-kaku banget lah gitu. Sebelum pemirsa penasaran, ini dari tahun berapa? Suka diinget kene gitu. Ini dari tahun berapa Kang Dang sudah mulai megang tahun kendang? 89 lah. Saya terus terang otodidak tanpa guru. Jadi saya melihat apresiasi dari secara langsung, melihat dulu ada pengendang dari Bandung Kidul namanya Kang Ade ya. Kang Ade, dia itu di Bandung Kidul sebagai kendanger yang menurut saya sebagai public figure ya. Waktu itu terus kesininya Kang Ujang Bei ya, Pak Suwanda, yang kesininya Kang Berlin dan sebagainya gitu. Tapi saya format saya mungkin itu sebagai referensi saya aja. Yang mungkin secara keterkaitan saya profesi saya sebagai kendanger, saya mulai tertatanya pas masuk SMKI dulu tahun 93 sampai 97, terus berlanjut ke ISBI Bandung gitu. Saya juga itu mungkin tempaan lebih ada teorinya kan gitu. Kalau dulu itu saya mengenyam itu adalah mengenyam dari pengalaman saja, melihat secara otodidak lah, apresiasi. Ini penasaran sekali pemirsa bagaimana tepak kendangnya Kang Dang Ramdan ini akan memerankan atau memainkan kendang beberapa genre, mulai dari tradisi, kemudian perkembangannya seperti apa, kita akan lihat pemirsa juga pendengar. Silakan Kang Dang. Nanti Kang Riki juga kebagian lelajo Habib. Harusnya gini, kalau gitu berubah, yang tradisi Kang Riki, saya yang modernnya. Nanti kan kelihatan nanti. Sok mah Kang Riki bari Kang Riki heula. Kang Riki. Kang Nul heula. Yang tradisi nanti Kang Dang. Nanti saya menjelaskan dulu. Yang tadi disebut atau yang ditanya oleh Kang Web sebagai pembentuk genre itu, nanti saya yang mengarahkan dulu gitu ya. Nah, begitu Kang Dang. Silakan. Baik, pemirsa, kita akan mendengarkan atau melihat mungkin tepak-tepak yang disebut kendang pembentuk genre itu seperti apa. Silakan Kang Dang. Sudah siap para nayaga? Siap. Pangrawit namanya sekarang ya. Masuk ke tepak keliningan karena ini Kang Web, ini yang dinamakan
motif atau ragam tepak salancar. Mincit salancar. Ini pentangan. Dengan tidak merubah lagu ini, gitu, sekarang kita akan pindah ke genre yang lain. Coba ya, melalui genre yang ragam tepak kendang jaipongan. Ini tepak bukaan namanya. Jalak pengkor. Jarak pengkor. Selut atau seret. Ini nibakeun atau ngagongkeun. Goong. Nibakeun. Ketika kita mendengar kalimat kendang seperti ini, masuk lagi ke kegeliningan. Ini temponya atau iramanya berubah ke irama yang lebih pendek atau irama sawilat. Tadi 2 wilat. Tapi lagunya tidak berubah. Iya. Nah, ini sekarang sudah Tarian. masuk kepada ragam tepak tari. Tepak tari. Ini tepak capangan namanya. Ini masih tepak capangan. Nah, ini tepaknya namanya laras konda. Laras konda. Mincit. Luar biasa. Terus, kandang terus. Masuk ke tepak calung, coba kandang. Ya betul. Jadi dengan ragam tepak kita sudah bisa mendengarkan, oh iya calung, iya jaipongan, iya giliningan. Kalau reog seperti apa reog? Itu tidak ada identitas. Luar biasa, biasa. Satu lagi penasaran mungkin pemirsa, itu namanya genre-genre tepak kendang yang mulai dari keliningan, jaipongan, kemudian tadi ada tarian, wayang dan sebagainya. Nampaknya pemirsa dan pendengar juga penasaran tepak yang kontemporer ini seperti apa. Mungkin Kang Dang kan sekarang bergelut dengan musik-musik kontemporer atau modern, sudah mulai ke jazz, ke reggae dan sebagainya. Ada mungkin yang berbeda tepaknya seperti apa, Kang Dang? Boleh menjelaskan dulu? Boleh, silahkan. Assalamualaikum. Mungkin perihal tepakan kontemporer sebenarnya gini, masalah kontemporer kan itu adalah cuman bahasa saja. Tapi kalau menurut saya ini yang mengalami di lapangan bahwa sebenarnya itu kita itu cuman mengembangkan aja pola-pola dulu, hanya pola-pola itu kan misalkan gaya-gaya ketuk tilu, gaya-gaya mungkin kesininya tahun 80 gaya-gaya jugala, dan kita dikembangkan secara mungkin cuman poin-poin tertentu aja. Sebenarnya tidak menghilangkan kaidah itu. Betul. Saya hanya mengembangkan saja. Kadang-kadang gini misalkan kalau tepak kontemporer, saya hanya poinnya kan kalau di dalam komposisi itu ada semacam temanya. Tema komposisi. Jadi masalah pengisian ritme atau birama itu terserah kita yang
punya interpretasi. Jadi bagaimana kita memainkan ritme atau rhythm section menjadi sebuah elemen komposisi yang bisa nyatu sama kalau musik barat itu ada keyboard, ada drum, ada bass, ada gitar. Karena satu sama lain kita bisa saling berkontribusi. Bukan gitu artinya aja. nyatu makan ya, bukan ya. Bukan, itu beda lagi, itu bahasa Sunda. Kalau di sini gini, lebih memadu, harmoni, lebih pure. Bahwa misalkan kita kan biasanya kan rata-rata memang mungkin ini usaha saya atau usaha kami kan, saya masuk ke Simak Dialog ke genre jazz pada tahun 2002 ya. Sampai sekarang saya juga masuk sama grup Tohpati Mission. Saya hanya sebatas memperkenalkan dengan gayanya saya, gayanya bukan keilmuan ya. Saya juga bermasa gitu, tapi setidaknya saya punya pengalaman pribadi. Ada pengalaman pribadi saya bahwa ingin memperkenalkan instrumen kendang Sunda menjadi instrumen yang bisa diakui secara menyeluruh kalau bisa misalkan kalau ini di nasional, tapi kalau bisa sampai luar negeri kan, gitu. Dunia. Insya Allah dengan perjalanan saya sama Simak Dialog, perjalanan saya sama Tohpati Mission, saya sudah menawarkan album sekitar 7-8 album. Mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi anak-anak muda ke depannya. Nama albumnya apa itu? Banyak. Ada Transmission, ada Transmission. Saya juga poin-poinnya saya udah lupa lagi karena kan dari album Simak sampai album Tohpati saya beda-beda grup ya. Sekarang udah terpecah karena yang leader yang Simak Dialog udah meninggal. Jadi saya udah pada tahun sekitar 2019 saya udah keluar gitu. Karena itu saya sekarang membentuk sama Tohpati baru sekitar 4-5 lagu. Mudah-mudahan. Boleh? Ini semakin penasaran seperti apa ini. Kang Web sedikit menambahkan dulu ini tentang perkembangan kendang gini ya. Jadi dalam ragam pola tepaknya gitu ya, ketika kendang masuk ke wilayah kontemporer, sebetulnya yang dimainkan itu tetap pijakannya dari tradisi ya. Pakem-pakemnya pakem ngenang gitu ya, pakemnya pakem ngenang gitu. Jadi pijakannya dari tradisi. Lamun misalkan tina mincid ya mincid, tapi dari mincid itu bisa di explore sedemikian rupa. Tina mincid yang biasanya kita di tradisi itu main 4/4, mungkin mincid di kontemporer bisa main 3/4, 5/4 dan sebagainya. Kemudian tepak-tepak atau ragam-ragam tepak yang lain pun sama gitu. Jadi disamarkan. Lamun tadi bukaan gitunya pang-pak bapak-bapak itu misalkan dipergunakan dalam tepak kontemporer tapi tidak percis dengan tepak bukaan yang ada di tradisi, sudah disamarkan gitu. Ya, jadi dalam kendang kontemporer itu kadang bagaimana tafsir dari si pengenangnya masing-masing. Mungkin nanti gaya Kang Dul dengan gaya saya atau dengan gaya siapa ketika main kendang kontemporer itu akan berbeda. Nah, seperti apa Kang Dang? Satu bait aja gitu. Coba. Saya terharu sekali sampai merinding begini. Karena teringat zaman dulu. Nah itu pemirsa, kita akan terlihat itu
bentuk genre, kemudian bagaimana kendang sebagai pembentuk genre di dalam satu pertunjukan ataupun lagu, walaupun satu lagu, bahkan tadi juga bisa dipakai di lagu tadi ya. Betul. Bisa sekali. Bisa. Ya. Nah mungkin ini yang terakhir Kang Riki, sejauh mana minat generasi muda ini terhadap kendang nih? Ini mah terakhir pertanyaannya. Ya, kalau melihat zaman sekarang pada umumnya generasi muda itu memang kurang berminat dalam wilayah tradisi, khususnya musik tradisi gitu ya. Mereka akan lebih bangga dengan menggunakan musik baratnya. Ya, dia akan merasa keren ketika menenteng-nenteng sebuah gitar. Dia akan merasa keren dengan menenteng-nenteng sebuah keyboard. Tapi lamun ngagandong kenang atau ngagandong kacapi gengsi cenah Kang Web ya. Disebut emang gitu. Ya, nah, tapi bagi sebagian generasi muda ada juga yang masih menyimpan atau memiliki kecintaannya terhadap tradisinya gitu. Dia akan merasa bangga juga ketika si generasi muda ini masih memiliki kecintaannya terhadap tradisi. Dia akan lebih bangga nyoren kendang, dia akan lebih bangga membawa suling gitu ya ketika membawa musik barat. Nah, hal ini diakibatkan apa? Faktor lingkungan yang membentuknya Kang Web. Jadi ketika di lingkungan itu banyak seniman tradisi, maka generasi mudanya itu secara tidak langsung gitu ya akan mencintai seni tradisi. Berarti lingkungan sangat membentuk. Betul. Aduh ini teh saya mah kalau bahasa Sunda mah pogot, obrolan teh seru sekali, menarik sekali pemirsa juga pendengar. Berhubung waktu ini Kang Riki, siap Kang Web. Tanpa terasa sudah hampir berapa menit kita berbicara karena ini masih panjang sebenarnya. Masih banyak. Tapi mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Kang Dang. Oke Kang Riki di lain dan waktu kesempatan tentunya terkait dengan kendang bagaimana ke depannya. Dan mungkin terima kasih Kang Riki atas waktunya. Sama-sama Kang Web. Semoga menjadi ilmu yang tadi dipaparkan khususnya untuk seniman seniwati Jawa Barat khususnya umumnya yang ada di Indonesia dan juga mancanegara. Kang Dang, terima kasih terus berkarya dalam kendang. Kalau melihat tadi mah kita juga jadi merasa apa ya, anak muda sekali gitu. Betul. Terima kasih ya, berenergi. Gede hati, gede hati. Gede hati. Pemirsa juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu obrolan budaya RRI Net untuk kali ini produksi RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa diperjumpakan kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.